Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, al-mab'utsu rahmatan wa muhdah, amma ba'd. Uhaqqika ya habibi inna qalbi yatiru idza dzakartuka fi khayali, fa kaifa idza ra'aitu bi ummi ra'si jamal al-husni fi ihda al-layali, amma ba'd. Alhamdulillah uhanni'ukum fi hadhihi asy-syahr al-mubarak, fi hadha asy-syahr al-mubarak bimunasabati miladi Sayyidil Habib sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, siang di Kairo dan malam ya di Indonesia. Alhamdulillah kita masih bisa dapat berkumpul di kesempatan yang alhamdulillah berbahagia dan mubarakah ini. Karena sekalian menyambut bulan yang mulia, bulan kelahiran Baginda Shallallahu alaihi wasallam. Saya juga berterima kasih kepada Yayasan Tasnim Malika Anura yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara ya di depan teman-teman sekalian, dan juga kepada segenap pengurus dan juga yang memiliki andil di dalam berjalannya kajian ini. Saya berterima kasih yang sebesar-besarnya untuk kesempatan yang sangat berbahagia. Oke. Kitab Bidayatul Hidayah yang ada di hadapan kita sekarang, Bidayat al-Hidayah atau permulaan kepada hidayah. Sedikit kita spill ya tentang buku ini gitu. Tentang kitab ini yang dikarang oleh Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i, yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Mungkin sudah tidak asing lagi ya bagi kawan-kawan sekalian untuk pengarangnya ini, Imam Al-Ghazali ini gitu kan, yang sering diberi julukan Hujjatul Islam. Hujjatul Islam yang dimaksudkan itu bukan hujah alasan Islam, tapi apa? Ketika ada permasalahan pada masa itu, yang dirujuk adalah Imam Ghazali. Lahir 450 Hijriah dan meninggal tahun 505 Hijriah. Seperti itu. Oke, kembali lagi kita flashback lagi ke kitab Bidayatul Hidayah. Kenapa kitab ini yang kita pilih gitu kan? Ketika sedikit penjelasan tentang what's wrong, ada apa buku ini gitu kan? Ada apa buku ini? Kenapa harus buku ini gitu kan? Ya, karena kita melihat urgensi ya, urgensi zaman kita sekarang, di mana banyak yang bukan banyak, tapi sering kita temui kawan-kawan yang atau rekan-rekan kita yang belajar atau mungkin yang mempelajari ilmu. Apakah harus ilmu agama? Enggak, semua ilmu. Karena semua ilmu itu rujukannya atau semua ilmu itu sumbernya kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang mempelajari ilmu hanya sekedar sebagai formalitas umur, atau banyak yang mempelajari ilmu hanya sebagai untuk menaikkan rating kehidupan, biar bisa menaikkan ratingnya, biar bisa dipandang oleh segala macam. Karena sebenarnya kita mempelajari ilmu itu, konsep dari Imam Ghazali itu apa? Al-ilm wal amal, ilmu dan prakteknya gitu kan, implementasi terhadap ilmu tersebut. Ini gambaran secara luas tentang Bidayatul Hidayah. Kemudian isi buku ini apa sih gitu kan? Jadi Imam Ghazali membagi buku ini menjadi, pertama, khutbatul kitab atau sering disebut dengan muqaddimah ya, pendahuluan gitu kan. Kata pengantar lah istilahnya kalau bahasa kita sekarang. Kata pengantar dari Imam Ghazali, latar belakang kenapa beliau menulis buku ini, dan ini insya Allah yang akan kita bahas di pertemuan kita pada malam yang berbahagia ini gitu kan. Yaitu tentang khutbatul kitab atau latar belakang kenapa Imam Ghazali itu menulis buku ini gitu. Ini bagian yang pertama. Terus bagian yang kedua adalah qismut ta'at. Qismut ta'at atau bagian-bagian bagaimana cara kita untuk bisa melakukan sebuah ketaatan. Karena manusia itu terdiri tidak hanya sekedar badan material, tapi juga dia terdiri dari jism dan ruh, badan dan roh gitu. Makanya sering disebut, kita mendengar ya, siraman rohani gitu. Ya seperti itulah. Siraman bagaimana caranya rohani kita harus sehat, sebagaimana jasmani kita pula harus sehat, seperti itu. Gitu, itu di qismut ta'at. Ya, yang pertama ya seperti yang kita katakan fikih, bab-bab fikih dan lain sebagainya, amal-amal kebaikan seperti itu.
Nah, terus yang kedua, bagian yang kedua dari buku ini ada ijtinabul ma'asi, atau bagaimana caranya terhindar dari maksiat. Enggak hanya maksiat secara zahir, enggak hanya maksiat secara yang bisa dilihat oleh mata, tapi juga maksiat yang berkenaan dengan diri sendiri, yaitu maksiatul qulub. Ini yang paling susah, maksiat hati gitu. Nah, di situ. Terus yang ketiga adalah tentang bagaimana perjalanan aqidah Imam Ghazali. Seperti itu. Oke. Di dalam buku ini, di dalam khususnya Qismut Ta'at itu banyak membahas tentang anwa' fiqhiyah atau pembahasan-pembahasan tentang hukum. Tapi uniknya Imam Ghazali itu apa? Beliau tidak hanya menyampaikan hukumnya halal, hukumnya haram. Karena begini, urgensi kita mempelajari fikih pada zaman ini itu adalah tidak hanya sekedar mempelajari fikih, hukum halal, hukum haram. Tapi yang namanya fikih itu harus juga disemprotkan, harus juga disirami dengan pelajaran moral. Gitu. Karena fikih itu juga harus dicekoi dengan tazkiyah, harus di tazkiyatun nafas, bagaimana caranya siraman rohani moralis gitulah. Karena apa? Karena fikih, ketika kita membaca fikih tanpa ada pesan moral di balik itu, maka yang kita temui hanya halal sama haram saja gitu. Kita tidak tahu apa tujuan daripada fikih tersebut, seperti itu. Contohnya ketika salah satu di dalam kaidah mazhab Imam Syafi'i, ada 5 kaidah khusus dalam mazhab Syafi'i. Salah satunya al-umur bimaqasidiha. Yang dengan dalil innamal a'mal binniyat. Setiap perbuatan itu harus ada ini, tergantung tujuannya gitu. Apa maksud daripada ini gitu kan? Karena Allah menurunkan syariat ini. Allah menurunkan syariat ini itu untuk apa gitu kan? Jangan sampai kita sebagai manusia hidup tanpa adanya tujuan. Al-umur bimaqasidiha dan lain sebagainya. Al-ada muhakamah. Itu semuanya ada poin-poin nilai moral kehidupan yang bisa kita temui gitu. Terus langsung kita bahas aja tentang bagaimana Imam Ghazali menerapkan buku ini dan menghadirkan kepada umat tentang Bidayatul Hidayah ini. Karena ulama kita di Al-Azhar mengatakan bahwasanya kitab Bidayatul Hidayah ini adalah buku saku daripada kitab Ihya Ulumuddin. Buku Ihya Ulumuddin itu ada 10 jilid gitu kan. Jadi buku sakunya ya ini cuma 1 jilid intinya atau ringkasannya lah, kisi-kisinya seperti itu. Oke, Min mungkin bisa di next ininya ya. Gimana ini? Next halamannya. Oke, next. Kita langsung ke hal yang bagian khutbatul kitab. Terus terus geser lagi. Ya, terus اللي بعده. Ya. Lagi, terus. Geser lagi, ya. Wasfun nusukh terus. Ya, sekali lagi. Terus sekali lagi. Di halaman 59. Aywa, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah al-mab'uts rahmatan wa muhdah, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Qul inna huda hudallah. Khutbatul kitab. Nah, kenapa di sini Imam Ghazali menulis tentang kenapa kok dia nggak bilang muqaddimah di sini? Kenapa kok beliau mengatakan khutbatul kitab? Karena begini. Ini ibtidaan bi sayyidina Rasulillah, mengikuti bagaimana sebenarnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Seakan-akan beliau ini sedang berbicara di atas mimbar yang itu adalah pewaris daripada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hadis yang dikatakan innal anbiya la yarithu dinaran wala dirhaman wa innama yuwarithuna al-ilm. Sebagaimana kama qala sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan harta dan juga kekayaan,
tapi ulama itu mewariskan ilmu. Makanya kenapa ulama itu harus mengikuti bagaimana caranya jejaknya Nabi. Salah satunya ini yang dipraktikkan Imam Ghazali di dalam karyanya. Makanya kenapa Imam Ghazali di sini tidak menulis muqaddimatul kitab, tapi mengatakan khutbatul kitab. Seakan-akan beliau berkhutbah, mengambil menggantikan posisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas mimbarnya untuk diterangkan kepada halayak ramai, kepada manusia. Gitu. Oke. Selanjutnya, Alhamdulillah haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin rasulihi wa abdih wa ala alihi wa ashabihi min ba'dih amma ba'd. Nah, mungkin teman-teman bingung ya, amma ba'd ini maksudnya apa gitu. Jadi amma ba'd ini adalah intiqal min gharad ila gharad. Maksudnya apa? Berpindah dari satu maksud ke maksud yang lain. Jadi contohnya nih, kita lihat nih di sini ada tulisan alhamdulillah. Ini kan Imam Ghazali memuji Allah ya. Segala puji bagi Allah, segala macam dan salawat pada Rasulullah. Setelah itu amma ba'd ini ibaratnya titik koma ya, yang karena beliau langsung pindah kepada maksud yang lain. Apa maksud yang lain itu? Pembicaraan maksud yang lain maksudnya. Pembicaraan yang lain beda yang dibahas gitu. Di atas ini memuji Allah, bersolat kepada Rasulullah dan kepada para sahabatnya dan juga para keluarganya. Kemudian setelah kata amma ba'd ini ada maksud daripada penulisan khutbatul kitab itu. Makanya di sini sering kita sebut amma ba'd, amma ba'd. Mungkin ustaz-ustaz sering ngomong ya, amma ba'd. Nah, amma ba'd itu maksudnya intiqal min gharat ila gharat, atau berpindahnya dari satu maksud ke maksud yang lain, itu dipisah dengan kata amma ba'du. Itu. Kemudian Imam Ghazali mengatakan di sini fa'lam ayyuhal harisu ala tibasil ilm. Fa'lam, atau kalau kita artikan ya secara bahasa Indonesia, fa'lam, ketahuilah ayyuhal harisu ala tibasil ilm, wahai orang yang sedang memiliki ambisi untuk menuntut ilmu. Tapi kita harus ingat ya, ketika di dalam kitab Imam Ghazali ada beberapa istilah, ada beberapa terminologi yang berbeda dengan ulama yang lain. Contohnya ketika ada di kata fa'alam. Fa'alam ini secara bahasa Arab mungkin kita artikan dengan ketahuilah ya, atau ketahuilah gitulah, alima ya'lamu. Ketahuilah. Tapi sebenarnya kalau di dalam kita literasi kitab turas atau di dalam literasi kitab-kitab klasik Islam, ketika ada kata fa'lam ini artinya apa? Yakinlah. Karena gini, ketahui, bedanya mengetahui dengan yakin itu beda. Karena yakin itu sampainya kepada derajat iman yang sudah tidak bisa digoyahkan lagi, yang ada di dalam hati gitu kan. Tapi kalau pengetahuan itu masih bisa digoyahkan dengan faktor eksternal. Makanya kenapa Imam Ghazali di sini menulis fa'lam bukan fa'rif. Karena arafa ya'rifu sama alima ya'lamu itu sama artinya kalau kita artikan bahasa Indonesia. Gitu. Artinya ya ketahuilah gitu, mengetahui. Tapi kenapa Imam Ghazali mengatakan di sini fa'lam gitu? Karena yang diinginkan Imam Ghazali yakinlah, percayalah gitu, berimanlah seperti itu. Oke. Ini bisa dibesarin dikit nggak ininya? Oh bisa ya? Oke. Saya pakai kitab saya aja. Al-muzhiru min nafsihi sidqa raqbatihi fi wa farqu ta'attushi ilaih annaka in kunta taqsidu bi talabil ilmi al-munafasatu. Nah, di sini Imam Ghazali sudah memberikan rambu-rambu atau sudah memberikan wanti-wanti gitu kan. Dia mengatakan apa? Hai orang-orang yang sedang berambisi dalam menuntut ilmu. Nah, kenapa kok di sini mukadimahnya malah menuntut ilmu? Sedangkan di awal kita katakan bahwasanya ini kan kita bidayatul hidayah, permulaan daripada hidayah gitu. Terus kenapa ujung-ujungnya ilmu kan gitu kan? Karena begini, kita punya kode etik di dalam agama Islam bahwasanya man arada dunya fa alaihi bil ilm wa man arada al akhirata fa alaihi bil ilm gitu kan. Wa man arada huma fa alaihi bil ilm. Barang siapa yang ingin yang ingin mendapatkan mata'ud dunia, yang ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, maka hendaklah ia dengan ilmu gitu. Gitu. Bahkan siapa yang ingin akhirat dan dunia, maka hendaklah dengan ilmu. Nah, makanya kenapa ilmu ini sangat penting dalam Islam seperti itu. Bahkan
Sampai dikatakan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu adalah hukumnya wajib bagi setiap umat muslim dan juga umat muslimah. Wajib fardhah gitu kan. Tapi apakah harus ilmu agama gitu? Enggak. Karena ini perbedaan antara kita pemikiran umat Islam terdahulu dan pemikiran paradigma Islami gitu ya, atau sering disebut dengan Islamic worldview gitu. Pemikiran paradigma Islami dengan pemikiran yang selain Islami. Contohnya apa? Ketika kita seorang cendekiawan Muslim yang apa namanya, yang bersih ya, yang maksudnya bukan bersih, maksudnya tulus, kholis gitu kalau kita bahasa di sini, dengan ilmu, karena ilmu itu yang ia gunakan untuk mengabdikan diri kepada agamanya gitu. Cek, ini suaranya putus nggak? Mungkin admin silahkan direspon. Soalnya nanti takutnya ngomong panjang-panjang, ternyata putus. Jelas ya, alhamdulillah. Oke. Nanti kalau misalnya ada kepotong atau apa, silahkan langsung ini aja, open mic aja gitu. Oke. Tadi sampai mana? Oh ya, paradigma Islami. Ini yang membedakan paradigma Islami dengan paradigma Barat khususnya. Kita tidak mengatakan paradigma Barat itu seluruhnya apa namanya rusak ya. Tapi kita mengatakan bahwasanya di sini ada garis perbedaan antara paradigma Barat dengan paradigma Islami, atau pola pikirnya Barat ketika menuntut ilmu dan pola pikirnya Islami ketika menuntut ilmu, ketika berimplementasi dengan sebuah ilmu. Makanya kita temukan mungkin ya, teman-teman sering baca kali di internet atau di Facebook, sering di-share gitu kan, ulama Muslim, ulama penemu apa misalnya geometri atau ulama apa. Beliau di samping hafal Al-Quran, ahli matematika, dan juga ahli fikih. Karena apa? Karena kita itu belajar agama, belajar ilmu di dalam konsepnya Islam itu untuk li khidmatin nas, untuk mengabdikan, bentuk pengabdian kita terhadap agama. Makanya kenapa Imam Ghazali di sini pertama menekankan adalah al-ilm. Itu. Makanya kenapa Imam Ghazali karyanya yang monumental disebut Ihya Ulumuddin. Karena kita belajar itu untuk hidup gitu kan, bekal hidup. Makanya kenapa Ihya menghidupkan ilmu-ilmu agama. Maksudnya apa? Menghidupkan ilmu-ilmu agama. Seakan-akan ka'annana nahya bil ilm wa nata'allam lil hayah. Seakan-akan kita itu hidup itu dengan ilmu, dan kita menuntut ilmu itu untuk bekal kita digunakan di kehidupan. Dan kehidupan gak cuma kehidupan dunia, kehidupan akhirat pun harus kita akan bermanfaat ilmu tersebut gitu. Makanya itu kenapa Imam Ghazali membahas tentang ilmu di awal-awal sebelum kita membahas tentang ketaatan. Karena apa? Bagaimana kita mau mengamalkan sebuah ketaatan sedangkan kita tidak tahu ilmunya? Bagaimana kita mau mengerjakan sholat sedangkan kita tidak tahu ternyata zuhur itu 4 rakaat. Oh ternyata zuhur itu ternyata subuh itu 2 rakaat. Itu kan harus dengan pengetahuan, harus dengan bagaimana caranya mengerjakan rukunnya, syaratnya, dan segala macam. Seperti itu. Oke. Ini mengatakan al-muzhiru min nafsihi sidqa rabbati fi wa farta ta'attushi ilaih. Nah, ini sama artinya, yang bahwasanya orang-orang yang berambisi dalam menuntut ilmu gitu. Annaka in kunta, apabila dia bilang sini annaka in kunta taqsidu bi talabil ilmi al munafasatu. Kalau misalnya kamu itu menuntut ilmu tujuannya hanya untuk ya berlomba-lomba. Di sini bukan berarti bertentangan dengan ayat Al-Qur'an fastabiqul khairat, bukan. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan, tapi apa? Liwajhillah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dimaksud Imam Ghazali di sini in kunta taqsidu, kalau misalnya maksud kamu menuntut ilmu itu adalah al munafasatu, saling membanggakan diri gitu. Wal mubahah, sama aja artinya membanggakan diri, wa taqaddum alal akron. Maksudnya untuk apa? Untuk biar ngece gitu ya kalau kita bahasa kita. Wah, aku kan kece, aku kan cum laude, aku kan juara 1 gitu. Kalau misalnya tujuan kita hanya sekedar untuk itu, apa? Kata Imam Ghazali gitu. Oke, dilanjutin lagi. Wastimalata wujuhin nasi ilaik, hanya untuk mencondongkan muka-muka orang, perhatian seseorang kepada kamu biar kamu dikatakan alim. Mungkin teman-teman sering dengar ya di reels IG gitu kan. Bahwasanya korek api neraka itu adalah salah satunya seorang ustadz. Nah, itu benar gitu, dan itu ada hadisnya gitu. Makanya Imam Ghazali menulis ini berdasarkan hadis Nabawi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Makanya karena kita belajar ilmu, kalau kita belajar ilmu hanya untuk hanya untuk mendapatkan pujian, hanya sekedar untuk mendapatkan, oh Anda adalah orang yang berilmu, Anda adalah orang yang akademisi, Anda adalah orang seperti ini. Apa kata Imam Ghazali di sini? Oke, kita lanjutkan. Wastimalata wujuhin nasi ilaik. Kalau misalnya tujuan kamu itu hanya untuk dia bilang apa? Mencondongkan pandangan seseorang terhadapmu gitu. Wajah muhatamid dunia, apalagi nih untuk mengumpulkan apa namanya perniagaan dunia. Kalau tujuan kamu hanya sekedar dunia saja gitu. Dan hutamud dunia, maksudnya hutamud dunia di sini apa? Orang-orang yang menjual ayat. Karena di sini banyak bukan banyak, mungkin banyak kita temui ya orang-orang yang menjual ayat. Karena mungkin menurut mereka ya jualan barang sudah nggak liquid gitu. Akhirnya menjual ayat gitu. Akhirnya menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Seperti itu. Maka itu yang memiliki peran siapa? Seorang pelajar yang menuntut ilmu, itu peran mereka itu di situ gitu. Maka apa kata Imam Ghazali, kalau tujuan kita ini hanya sekedar untuk permasalahan duniawi saja yang tidak berorientasi kepada akhirat, yang tidak berorientasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Imam Ghazali di sini? Fa anta sa'in fi hadmi dinik. Maka kamu itu berkontribusi untuk menghancurkan agama gitu, atau merobohkan pondasi agama ini. Karena begini, ibaratnya kedokteran gitu kan. Ibaratnya kedokteran. Orang yang imunnya sudah lemah, itu otomatis kan akan gampang akan gampang dimasuki oleh penyakit. Ya, akan gampang digerogoti oleh penyakit kalau imunnya sudah lemah. Nah, karena umat Islam ini ilmu itu bermakna agama. Karena agama ini berlandaskan dengan ilmu. Agama kita ini berlandaskan dengan ilmu. Kalau konsep keilmuan kita sebagai seorang muslim itu sudah dihancurkan, maka imunitas badan kita sebagai umat itu akan lemah. Sebagaimana badan individu kita kalau imunnya sudah lemah, akan gampang masuk penyakit. Begitu juga jasadul ummah. Begitu juga kehidupan umat, jasadnya umat ini. Kalau umat ini imunitasnya sudah sudah dihancurkan, maka gampang digerogoti seperti itu. Itu maksud daripada Imam Ghazali di dalam teks ini. Fa anta sa'in fi hadmi dinik wa ihlaki nafsik. Sebagaimana kamu berkontribusi untuk menghancurkan agama atau merobohkan agama, kamu juga berkontribusi untuk punya upaya untuk menjatuhkan dirimu sendiri. Wa bayu akhiratika bidunya, dan juga kamu menjual akhiratmu dengan agamamu. Sedangkan Allah mengatakan wala tashtaru bi ayati samanan qalila, kata Allah. Jangan kamu jual ayatku dengan harga yang murah, kata Allah di dalam Al-Qur'an. Tapi kita lihat dulu apakah ayat yang dimaksud ayat Allah itu yang bismillahirrahmanirrahim alif lam mim hanya itu saja ayat Allah. Ternyata tidak. Mari kita lihat apa wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang ketika beliau ada di Gua Hira, mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalau kita lihat dari surat pertama yang turun itu surat Al-Alaq ya. Ada kata Iqra di situ, bacalah gitu. Iqra bismi rabbika alladzi khalaq. Bacalah atas nama Tuhanmu yang menciptakan, khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia daripada darah gitu, gumpalan darah. Mari kita lihat di sini apa yang dibaca dari manusia dan gumpalan darah gitu. Sedangkan di ayat yang setelahnya mengatakan Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Bacalah atas nama Tuhanmu yang maha mulia yang mengajarkan manusia dengan pena. Oke, yang mengajarkan manusia dengan pena, kita bisa membaca sesuatu yang ditulis dengan pena. Tapi apa yang kita bisa baca dengan Allah yang menciptakan manusia dari darah gitu kan. Maka di sini ulama mengatakan apa? Oh, ternyata ayat Allah itu ada dua jenisnya. Ayat Allah al-mastur, satar itu artinya garis ya, atau tulisan. Ayat Allah al-mastur, yaitu ayat Allah yang tertulis, dan ayat Allah al-manzur, yaitu al-kaun wal haya, yaitu kehidupan dan alam semesta. Jadi apa? Kenapa antum ngomong seperti ini, Ustaz, gitu kan? Mari kita lihat implementasi daripada ayat wala tashtaru bi ayati thamanan qalila, dan apa tujuan Imam Ghazali mengatakan di sini wa anta sa'in fi hadmi dini wa ihlaki nafsik wa bai akhiratika fi dunya. Sedangkan Allah mengatakan wala tashtaru bi ayati thamanan qalila.
Jangan sampai kamu itu jual ayatku dengan harga-harga yang murah. Oke, menjual ayat Allah yang tertulis atau menjual Al-Quran. Maksudnya menjual Al-Quran itu apa? Yang mengatakan yang haram di dalam Al-Quran itu terus ada orang yang menghalalkan itu sudah jelas salah gitu. Tapi apakah hanya sekedar sampai situ saja? Oh, ternyata tidak. Karena ayat Allah kita katakan sebelumnya itu apa dibagi menjadi dua. Ayat Allah al-manzur dan ayat Allah al-mastur. Ayat Allah al-mastur itu ayat Allah yang tertulis. Jelas kalau menjual ayat Allah yang tertulis itu uh, kita punya punya apa namanya? Punya usaha untuk merobohkan agama ini. Tapi kalau ayat Allah al-manzur, ini yang dimaksudkan Imam Ghazali wa ihlaki nafsika wa bayi akhiratika fid dunia. Ini yang maksud Imam Ghazali. Kenapa kok bisa menghancurkan diri sendiri dan juga menjual agama, menjual akhirat dengan kebutuhan dunia, mata dunia. Karena itu, karena yang dimaksud itu apa? Karena ketika kita menuntut ilmu, tujuannya bukan khalis untuk membela agama Allah dan juga bukan untuk kita ikhlas untuk pada Allah, bukan kita untuk bentuk pengabdian kita terhadap agama Allah, ya maka kita salah satunya akan menjual ayat Allah al-manzur. Apa maksudnya menjual ayat Allah al-manzur? Contoh, ketika kita mengatakan misalnya saya lalu Muhammad Faldi gitu kan. Jelas ya di sini nama saya lalu Muhammad Faldi Alhamda. Lalu Muhammad Faldi Alhamda menemukan si Ahmad misalnya. Si Ahmad ini butuh apa namanya? Butuh sesuatu gitu. Ya sedang masa kesulitan dan dia saudara kita sesama muslim gitu. Kemudian si Ahmad itu bilang, "Fal, ini dong minta tolong dong. Gini 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 gini." Dan saya sebagai lalu Muhammad Faldi terus punya konsep pragmatis yang mengatakan, "Oke, aku bantu kamu, tapi dengan syarat kamu harus kasih aku sekian. Kamu harus mengimbalkan aku sekian." Ini berbeda lapak dengan urusan profesi dan pekerjaan ya. Ini maksudnya semua tujuan itu diuangkan, materi lah istilahnya kayak gitu ya. Kalau kita membantu saudara kita sesama muslim dengan mengharapkan imbalan yang harus ada feedbacknya ke kita banget gitu kan. Maka ini yang disebut dengan syira'u ayatillahi bitamanan qalila. Karena si Ahmad adalah ayat Allah al-manzur. Apa maksudnya ayat Allah al-manzur? Bukti bahwasanya Ahmad ada, itu buktinya adanya sang pencipta. Ada yang maha ada yang menciptakan si Ahmad. Ketika kita mengatakan ketika Ahmad minta pertolongan terus kita mengatakan oke, gua bantu lo tapi lo harus ngasih gua misalnya berapa 50.000 gitu. Lo harus ngasih gua 50.000 misalnya kayak gitu. Lah, itu sama dengan menjual ayat Allah dengan yang harga yang murah. Pertama, si Ahmad adalah teman kita. Kedua, dia saudara kita sesama muslim. Ketiga, kita mengharapkan imbalan gitu. Itu maksud Imam Ghazali yang mengatakan di sini wa ihlaki nafsika wa bai akhiratika fid dunya. Terus apa? Terus bagaimana solusinya? Silahkan ikhlas. Seperti itu intinya sebenarnya. Inti daripada yang kita omongin dari tadi bla 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 ila akhiri. Oke, Min, mungkin kita balik ke slide selanjutnya. Di kitab selanjutnya. Oke. Wasafqatuka khasiratun wa tijaratuka ba'iratun wa mu'allimuka mu'inun laka ala asyanik wa syarikun laka fi khusranik. Nah, jadi kalau misalnya kamu tujuan tadi menuntut ilmu hanya sekedar untuk permasalahan duniawi saja gitu kan. Maka safqatuka khasir ya tujuan kamu akan rugi gitu. Ruginya bukan di dunia, mungkin bisa jadi kita untung di dunia tapi lihat di akhirat itu kehidupan yang abadi gitu. Maka kamu akan rugi di akhirat gitu. Fasafqatuka khasiratun ay fil akhirah. Di dalam syarahnya seperti itu. Wa tijaratuka ba'iratun. Dan juga ya perniagaan kamu atau feedback jual beli kamu terhadap Allah itu rugi gitu. Bukan rugi lagi, pailit. Karena beda, rugi itu mungkin ada yang feedback sedikit, mungkin lebih rendah daripada modal ya. Tapi kalau ba'iratun itu ya pailit gitu ya, udah nol nihil gitu, nggak ada ini ya, nggak ada hasilnya gitu. Wa muallimuka dan juga orang yang mengajarkan kamu gitu kan. Mu'inun laka ala isyanik. Maka pengajarmu itu akan membantumu dalam bermaksiat karena kamu tadi kan bermaksiat, maksudnya bermaksiat karena kamu tadi di awal mengatakan bahwasanya belajar ilmu hanya hutamud dunya. Loh Ustaz, emang pengajarnya tahu kita punya niat apa gitu. Ya, jadi maksud wa muallimuka ini yang wa muallimuka ini
Ya terlepas dari pengajar tahu atau tidak tahu. Yang dimaksud di sini adalah pengajar yang ternyata dia tujuannya untuk dunia. Gue bantu dong biar gue dapat bagian, biar saya dapat partikel. Maka keduanya karena akan dia dapat bagian, maka keduanya si pelajar dan si pengajar akan mendapatkan imbalan yang sama. Apa itu? Khosiratun atau kerugian. Seperti itu. Itu cara mengartikannya ya. Cara kita baca yang pelan-pelan gitu. Jangan sampai kita baca gitu secara makna secara harfi saja, jadi itu nanti akan menyebabkan kita mungkin salah paham dan memiliki paham yang salah. Maka kita ketika membaca turas, apalagi literasi sangat klasik ya, ini 505, sekarang kita udah abad 14 gitu, udah hampir ya 1000 tahun lebih ya. Jadi pasti di dalam setiap baris itu ada makna yang tersirat dan ada makna yang tersurat. Oke. Wa syarikun laka fi khusranik. Nah, kan makanya dibilang di sini, maka si muallim ini, si pengajar ini juga ikut rugi bersama Anda. Karena apa? Si pengajar tadi bukan pengajar pada umumnya, pengajar yang terus kalau pengajarnya ikhlas, tapi pengajar ikhlas tapi pelajarnya tidak ikhlas, bagaimana gitu kan. Sedangkan Allah tidak meninggalkan kebaikan walaupun sebiji zarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, kan gitu. Jadi intinya apa sebenarnya? Wa muallimuka ini muallim atau pengajar yang mengajarkan kita dan dia tahu maksud kita itu apa gitu. Karena kita dengan model pengajar yang seperti ini satu tujuan, satu genre gitu atau satu circle gitulah ya bahasa kita ya. Itu yang menyebabkan itu yang akan menyebabkan keduanya akan rugi di dunia dan juga di akhirat. Maka Imam Ghazali setelah itu memberikan permisalan kepada si pelajar dan si pengajar yang tujuannya hanya untuk kehidupan dunia dan kehidupan material tanpa ada orientasi akhirat. Apa itu? Wa huwa kaba'i'is sayfi min qati'it thariq. Ini orang-orang yang seperti ini ibarat orang penjual pisau yang dijual pada begal gitu kan. Wa man a'ana ala ma'siyatin walau bi syatri kalimatin kana syarikan fiha. Kalau misalnya ada barang siapa seseorang yang membantu terhadap kemaksiatan, yang berkontribusi terhadap sebuah maksiat, walaupun hanya sekecil apapun, seiprit apapun gitu, maka itu adalah sebagai teman dia juga dapat jaza sebagaimana orang yang berbuat maksiat seperti itu. Nah, baru Imam Ghazali mengatakan kebalikan daripada pembahasan yang pertama. Kayak yang pertama untuk dunia, nah sekarang yang apa kata Imam Ghazali di sini? Wa in kanat niyatuka wa qasduka fima bainaka wa bainallah min ta'allumi ilm al-hidayah duna mujarradir riwayah fa absyir. Kalau misalnya niat kamu dan tujuanmu antara kamu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu adalah apa? Adalah mendapatkan hidayah dari Allah. Hidayah dari Allah ini maksudnya apa? Bimbingan, taufik dan inayah dari Allah gitu kan. Tanpa harus mujarradir riwayah, tanpa harus ada latar belakang apapun gitu, tanpa harus ada embel-embel belakang dunia apapun. Kan tujuannya ya Allah, semoga dengan saya belajar fisika ini saya bisa mendapatkan hidayahmu. Semoga ketika saya misalnya contoh ya pembelajaran, oke, kalau belajar ilmu agama sudah jelas gitu. Belajar fikih, belajar nahwu, belajar sharaf, belajar balaghah dan segala macam itu berkontribusi terhadap Al-Qur'an. Tapi kalau fisika apa gitu kan. Terus kalau kimia apa, hukum apa gitu kan. Karena semuanya itu kembali kepada Allah. Hukum apa, contoh ilmu fisika membuktikan bahwasanya ya alam semesta ini ada yang menciptakan seperti itu. Apalagi contoh matematika 1, 0, angka-angka segala macam, angka-angka seperti itu, angka-angka geometri itu mengatakan bahwasanya segala sesuatu ada permulaan dan ada akhir. Ada plus, ada minus, ada kekurangan dan ada kelebihan dan itulah sifat manusia. Seperti itu. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Kalau misalnya tujuan kita dalam menuntut ilmu itu adalah memohon hidayah pada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada latar belakang apapun, fa'absyir, maka berbahagialah, maka berbahagialah gitu kan. Fa innal malaikata tabsutu laka ajnihataha idza masyait. Kalau misalnya tujuan kamu itu adalah untuk Allah dan untuk mendapatkan hidayah pada Allah, maka malaikat itu akan mengepatkan sayapnya untuk kamu ketika kamu berjalan. Maksudnya akan melebarkan sayapnya untuk melindungi kamu dari bahaya, tidak cuma dari sinar matahari. Mungkin teman-teman lihat ya, kalau misalnya dulu film waktu kita masih kecil itu kan ada perjalanan Sun Gokong pergi dari timur ke barat untuk mencari kitab suci dinaungi oleh awan. Ya hampir mirip seperti itu, tapi kita tidak mengatakan loh Ustaz antum kok Sun Gokong gitu. Enggak, ini permisalan takrib saja gitu. Ini hanya sekedar
apa namanya, pendekatan agar kita sama-sama mendapatkan poin yang di dalam ini. Bahwasanya apa? Malaikat itu mengepakkan sayapnya dan istilahnya apa? Menjaga orang-orang yang belajar itu ketika ketika dia berjalan di atas muka bumi gitu. Malaikat. Karena apa? Kenapa kok di sini Imam Ghazali menulis malaikat gitu. Dan di sini yang dibahas dengan adalah ilmu. Karena ilmu ini yang membedakan antara manusia dengan malaikat. Coba kita lihat surat Al-Baqarah ayat 30. Ketika mengatakan wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Habis itu setelah itu eh, ketika dikatakan bahwa apa sebab Nabi Adam itu malaikat itu sujud kepada Nabi Adam, salah satunya apa? Manusia banyak lebih mengetahui dibanding malaikat. Karena ilmu ini yang menyebabkan malaikat itu sujud kepada manusia, kepada Nabi Adam pada saat itu. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha ila akhirih ayat gitu kan, ila akhir ayat segala macam. Karena ilmu ini, karena malaikat ini mengingat apa yang terjadi pada zaman dulu. Oh, ketika dulu bapak mereka itu dilebihkan oleh Allah dengan ilmu. Oh, ini harus kita naungi. Sebagaimana kita dulu sujud kepada bapak mereka, sekarang mereka membawa ilmu, harus kita lindungi. Karena itu tujuan Allah kan seperti itu. Qala lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Karena apa? Iblis itu yang tidak suka dengan ilmu. Makanya dia mengganggu orang yang mempelajari tentang ilmu. Akhirnya mengatakan bahwasanya oh enggak, alam semesta ini tercipta bukan dari Allah. Ini hanya pergerakan ekosistem alam semesta bla 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 ila akhirih. Dan itu tujuan masuknya di situ sebenarnya. Itu makanya kenapa di sini kok Imam Ghazali menyertakan malaikat gitu. Dan di sini yang dibahas tentang konteksnya adalah ilmu. Karena malaikat itu ingat pada zaman dulu, oh ternyata dulu saya sujud kepada Nabi Adam itu karena Allah melebihkan dia dengan ilmu. Sebagaimana saya sujud ketika dia kepada bapak mereka dulu ketika masih di surga gitu kan. Sebagaimana dulu saya sujud kepada bapak mereka karena dia punya ilmu, maka saya akan melindungi dia dari mara bahaya ketika dia dalam perjalanan menuntut ilmu Allah. Itu tujuan makanya kenapa Imam Ghazali di sini menulis malaikat gitu. Nah, terus apa kesinambungan tentang wahitan al-bahri tastaghfiru laka idza sa'id? Korelasinya apa? Ini udah malaikat kok bisa udah di langit kok tiba-tiba jadi ke laut gitu. Wahitanul bahr. Hitanul bahr itu artinya apa? Hewan-hewan yang ada di laut. Tastaghfiru laka idza sa'id. Hewan-hewan yang di laut itu akan memohon ampun kepadamu kalau misalnya kamu itu sedang ini ketika sedang berusaha, sedang usaha dan segala macam. Malaikat. Kenapa di sebelumnya malaikat kita sudah tahu sebabnya karena ilmu ya. Terus kenapa sangkut pautnya dengan laut? Kenapa kok laut disebut di sini? Karena apa? Karena hewan-hewan di laut itu tahu kalau manusia nyemplung ke laut semakin dalam, semakin nyemplung ke dalam maka akan semakin hancur. Atau bahasa Arabnya idza ghariqa fihi halak wa idza salima fihi najah. Kalau misalnya di dalam laut, kita semakin nyelam ke laut, itu kan tekanan semakin keras ya, maka kita akan semakin binasa kalau kita semakin dalam nyemplung ke laut. Tapi kalau ketika kita nyemplung ke dalam lautan ilmu, semakin kita nyelam, kita semakin selamat, semakin kita naik ke permukaan, kita akan semakin halak, kita akan semakin hancur. Karena apa? Semakin tipis ilmu seseorang, maka akan semakin banyak keingkarannya terhadap sesuatu. Makanya ketika ikan-ikan di laut itu atau hewan-hewan yang ada di laut itu mengetahui seorang thalibul ilm, keadaan pelajar penuntut ilmu itu, oh ternyata keadaan mereka tuh berbalik dengan keadaan kita. Sebagaimana kita semakin menyelam ke laut, mereka menyelam ke alam kita, mereka akan hancur. Oh ternyata mereka semakin menyelam kepada ilmu, mereka akan semakin selamat. Sama keadaan mereka dengan keadaan kita. Gitu. Kita manusia yang menyelam ke laut, itu semakin selamat. Ibarat ikan yang sudah ada di laut, semakin ke dalam, maka dia semakin tidak apa-apa, semakin selamat aja gitu. Akhirnya keadaan kita sama seperti keadaan ikan. Bukan kita katakan, wah berarti antum ikan. Bukan. Keadaan yang kita katakan ini sama. Keadaan ikan yang menyelam di dalam lautan, maka dia akan semakin aman dari gangguan mara bahaya. Sebagaimana manusia semakin menyelam ke dalam lautan ilmu, maka ia akan semakin susah untuk mendapatkan tekanan fitnah dari sana sini. Karena kita bilang kan tadi sebelumnya bahwasanya karena insan idza qalla ilmuhu katsura ingkaru. Kalau misalnya ilmunya sedikit, maka pengingkarannya terhadap sesuatu akan banyak gitu. Itu makanya kenapa di sini korelasi antara malaikat yang ada di langit dan ikan yang ada di laut. Itu tujuannya. Oke.
Lanjutannya, walakin. Kalau misalnya mau seperti paragraf yang di atas ini, Imam Ghazali ngasih apa namanya? Ngasih rambu-rambu, walakin yambaghi laka an ta'lama qabla kulli syai'in annal hidayata allati hiya thamaratul lil ilm laha bidayatun wa nihayatun. Akan tetapi yambaghi laka, yambaghi ini artinya yajib atau ya hendaklah gitulah ya. Hendaklah bagimu ketika kamu anta'lam qabla kulli syai'in annal hidayah. Sebelum sebelum berbicara tentang pengampunan, istighfar, perlindungan yang di atas tadi, kamu harus tahu bahwasanya hidayah, yang dimana hidayah itu adalah tujuan daripada ilmu. Buah daripada ilmu itu adalah hidayah. Karena kita semakin kita banyak mempunyai ilmu, maka Allah akan insya Allah dengan atas izin Allah kita akan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu. Makanya Imam Ghazali mengatakan di sini apa? Annal hidayata allati hiya thamaratul ilm laha bidayatun wa nihayatun wa zahirun wa batinun. Bahwasanya hidayah yang merupakan buah daripada ilmu itu dia punya step pertama dan juga ada step expert, atau kita katakan ada easy dan ada hard gitu kan. Ada yang levelnya biasa aja dan ada yang levelnya sudah luar biasa, sudah expert gitu, yang sudah, kalau kita misalnya yang sudah suhu ya, kalau bahasa kita sekarang, wah ternyata kukira cupu, ternyata suhu, yang kayak gitulah. Ada awal, ada permulaan, dan ada suhu, dan ada yang orang yang master. Wa zahirun wa batinun. Dan juga ada hidayah itu ada hidayah zahirah, ada hidayah fisikal, dan ada yang batini gitu kan. Oke, terus wala wusula ila nihayah, ila nihayatiha illa ba'da ihkami bidayatiha wala uthura ala batiniha illa ba'da al-wuqufi ala zahiriha. Ya, makanya dibilang di sini, maka kita tidak akan sampai kepada tujuan tadi, nihaya tadi ya, tujuan kita gitu kan, illa ba'da ihkami bidayatiha, kecuali kita harus sudah menertibkan itu bagaimana permulaannya, bagaimana kita memulai gitu kan. Karena seseorang itu kama badatum tahtatimun, kata pepatah Arab, sebagaimana kamu memulai sebegitu juga kamu mengakhiri. Kalau misalnya kamu memulai dengan langkah awal yang baik, insya Allah kamu akan mengakhiri juga dengan akhir yang baik pula gitu kan. Makanya Imam Ghazali mengatakan di sini, kamu nggak akan sampai kepada nihayah yang baik kecuali kamu benar-benar memanajemen memanajemen masa yang pertama, langkah pertama kamu, karena kita tidak akan bisa sampai kepada 1000 langkah kecuali kita memulai dengan langkah pertama, dan itu langkah yang paling susah sebenarnya, langkah pertama itu. Kita nggak bakal bisa menulis sebuah buku sebelum kita membuka laptop dan menulis lembaran pertama. Sebagaimana hidayah Allah juga seperti itu. Kita tidak bisa sampai kepada nihayatul hidayatillah. Kita tidak bisa sampai kepada penghujung hidayah Allah kecuali apa? Kalau kita tidak mulai dari step yang pertama. Kita tidak bisa sampai kepada lantai 7 kalau kita tidak menginjakkan kaki di tangga pertama. Dan itu sudah menjadi hukum alam. Begitu. Wala usura ala batiniha illa ba'da wuqufi ala zahiriha. Jangan sampai dan kamu tidak akan pernah bisa nyampe kepada perkara batin. Kan sebenarnya bagaimana hidayah punya zahir, punya batin, dan juga punya bidayah, dan juga punya nihayah, punya permulaan dan punya akhir. Begitu juga punya yang zahir dan punya yang batin daripada hidayah, atau implisit dan eksplisit gitu ya. Maksud luar zahir dan maksud batin. Kamu nggak usah ngomong batin-batin dulu kalau misalnya zahir kamu sudah tidak kewajiban zahir tidak dijalani. Kenapa Imam Ghazali di sini mengkombinasi antara zahir dengan batin gitu kan? Begini ceritanya. Karena gini, kita tidak bisa menafikan orang baik dari batinnya, sebagaimana kita tidak bisa menghukumi orang dari jelek dari zahirnya. Maksudnya apa? Mungkin sering kita dengar ya, aku nggak apa-apa zohirku jelek, atau ya tampakan luarku jelek, yang penting hatiku baik. Ini juga salah. Kenapa? Kalau kita menilai dengan zohir, kalau kita menilai dengan batin saja, maka hukum fikih akan batal. Dalam artian apa? Karena fikih itu menghukumi sesuatu yang terlihat gitu kan. Allah memberikan kita mata itu untuk melihat, untuk memberikan hukum gitu. Dan itu juga tidak baik ketika kita mengatakan, oh zohir kita nggak apa-apa, zohirku buruk, yang penting hatiku baik. Itu juga statement yang kami rasa ya, itu kurang apa?
kurang tepat gitu. Kenapa? Karena itu tidak adil, karena kita tidak bisa menelaah batin seseorang gitu. Kalau misalnya urusan terus ada mengatakan, wah jangan sampai kita memperindah zahir tapi batinnya tidak. Jangan juga seperti itu. Kita akan masuk ke kategori fawailul lil musallin kalau seperti itu. Kita akan termasuk kepada kategori orang-orang yang celaka ketika sholat. Apa? Alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yura'una wa yamna'un al-ma'un. Itu. Maka itu salah satu tujuan. Makanya kita tidak hanya memperbaiki fisik, tapi juga kita hanya memperbaiki kita juga hendaknya memperbaiki batin kita gitu. Hati kita ini juga kita harus perbaiki. Karena apa? Hati kita ini adalah tempat bertemunya seorang hamba dengan Allah. Maka tidak layak kalau kita tidak isi dengan tidak layak kalau kita isi selain daripada Allah. Makanya mungkin teman-teman sering dengar di IG ya, ana uhibbuka fillah kayak gitu. Uhibbuka fillah, bukan uhibbuka khalis, bukan mencintai kamu murni tapi mencintaimu karena Allah. Nah, karena itu, karena hati ini tempat bertemunya seorang hamba dengan Allah. Maka tidak layak kalau misalnya diisi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan kenapa ya, itu makanya maksud daripada paragraf yang kita tunjuk ini. Walau usula ila nihayatiha illa ba'da ihkami bidayatiha wala usura ala batiniha illa ba'da luqufi ala zahiriha. Kita nggak juga bisa sampai nggak usah ngomong batin lama-lama lah kalau misalnya zahirnya tidak kita baguskan. Atau jangan ngomong Islam ketinggian kalau sholat subuhmu masih jam 7 gitu kan. Itu intinya daripada di sini. Oh, ngomong Islam tinggi, hukum ini, hasyiah ini segala macam. Sumber dari imam ini, tapi sholat subuh masih jam 7 ya nanti dulu Mas gitu kan. Jangan ngomong Islam tinggi-tinggi kalau sholat subuh kita masih jam 7 atau masih di luar waktu atau masih kodok atau masih setelah syuruk. Ya, jangan ngomong Islam tinggi-tinggi dulu gitu kan. Sabar, pelan-pelan gitu. Karena kita harus ini zahir kita juga. Gitu. Maka apa kata Imam Ghazali setelah itu? Waha ana musyirun alaika bi bidayatil hidayati litujarriba biha litujarriba fiha nafsak wa tamtahina biha qalbak. Maka ini ku persembahkan kepada kalian wahai penuntut ilmu Bidayatil Hidayah. Nama bukunya Bidayatil Hidayah, permulaan daripada hidayah Allah. Untuk apa ini Bidayatil Hidayah? Kan secara bahasa kita artikan kan bidayah artinya permulaan, hidayah artinya ya hidayah gitu. Permulaan hidayah. Untuk apa? Litujarriba fiha nafsak, untuk kamu eksperimenkan kepada dirimu nih, coba nih gitu kan. Untuk kamu melatih dirimu gitu kan. Untuk kamu melatih dirimu untuk terbiasa mendapatkan hidayah, untuk melatih dirimu untuk layak nggak kamu itu mendapat hidayah gitu. Karena orang-orang yang mendapat hidayah Allah itu bukan orang-orang yang zalim, bukan orang-orang sebagaimana kita tahu zalim itu apa sih zalim gitu. Zalim itu menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Zalim itu sholat subuh jam 7 sedangkan azan subuh jam 4 misalnya seperti itu. Itu zalim gitu. Makanya Imam Ghazali mengatakan di sini li tujarri fiha nafsak, untuk kamu apa namanya? Latihlah diri kamu itu, jiwa kamu untuk kamu latih seperti itu. Karena memang jiwa ini apa namanya? Kadang ke kiri, kadang ke kanan ya. Jadi tidak stabil. Nah, ini adanya hidayah ini untuk menstabilkan jiwa seperti wa tamtahina biha qalbak, yang dimana untuk ini kamu apa namanya? Kamu revisi lagi hatimu gitu, untuk perbarui lagi, tajdid lagi taubat kamu, hati kamu perbarui lagi gitu kan. Dengan adanya ini persembahan Imam Ghazali pada umat muslim gitu kan. Oke, next min. Halaman selanjutnya. Oke. Enggak. اللي بعده setelahnya. Oke. Fa in sadafta qalbaka ilaiha ma'ilan wa nafsaka biha mutawi'atan wa laha qabilatan fadunaka lu'i ila nihayat wa taghalghal ila biharil ulumi wal mukashafat. Ini kata Imam Ghazali. Kalau misalnya hatimu sudah siap menerima hidayah gitu kan, dan juga jiwamu itu sudah layak menerima hidayah gitu, maka kamu sudah layak untuk bisa sampai kepada nihayah, sebagaimana tadi kita katakan kan bahwasanya hidayah itu memiliki yang export dan yang easy, ada yang cupu dan ada yang suhu gitu, ada yang pro dan ada yang masih newbie gitu, ada yang masih baru gitu kan. Yang cupu bukan berarti artinya negatif ya, maksudnya masih newbie gitu lah, masih baru, masih pemula gitu, masih amatir gitu. Gitu. Kalau misalnya kamu apa namanya melatih dengan hal-hal yang demikian tadi yang kita bilang bidayah wa nihayah yang dipersembahkan Imam Ghazali itu untuk kita latih jiwa dan juga untuk kita introspeksi hati kita gitu kan.
maka kamu fadunaka wa tatallu ila nihayat, maka kamu akan sudah bisa sampai kepada nihayat yang kita katakan tadi, sebagaimana hidayah memiliki bidayah dan juga nihayat. Hidayah itu memiliki awal dan akhir, sebagaimana punya zahir dan juga batin. Kalau hati dan jiwa kita sudah siap, maka kita sudah layak dikategorikan sebagai orang yang tatallu ila nihayat, yang sudah bisa apa namanya? Ya sudah bisa berinteraksi, apa ya? Sudah bisa menginikan lah, sudah bisa apa namanya, sudah bisa berbicara tentang yang batin-batin seperti itu. Karena apa, fakta lapangan yang ada sekarang di hari-hari kita ini ya, kebanyakan orang ngomongnya batin-batin, ilmu hikmah Allah memberikan hikmah, tapi tidak pernah sholat, tapi kita tidak pernah puasanya seperti apa, sholat fardunya seperti apa. Kebanyakan ngomongin karomah, tapi tidak pernah untuk mengikuti syariah. Ini juga apa namanya, hal-hal seperti ini termasuk asumsi yang salah dan asumsi yang nyelimpang gitu ya, yang ya pokoknya seperti itulah. Akhirnya mengatakan tentang ilmu kebal lah, buka praktek lah, segala macam. Ini adalah asumsi yang benar-benar keliru gitu, yang harus kita luruskan. Karena agama itu tidak datang untuk memamerkan karomah. Karena Imam Junaid bilang apa? Imam Junaid Al-Baghdadi mengatakan apa? Idza ra'aita rajulan yamshi 'alal ma' wa yatir fil hawa fala taktar. Kalau kamu ngelihat orang bisa terbang di atas udara dan bisa jalan di atas air, fala taktar, jangan jangan biasa aja gitu kan. Ya kayak gitu tuh ya biasa gitu, is easy. Kenapa? Karena setan itu bisa berbuat hal seperti itu. Fanzur al-istiqomah, maka lihatlah kepada istiqomah, fa innal istiqomata khairun min alfi karomah. Karena istiqomah itu lebih susah lebih apa? Lebih baik daripada 1000 karomah. Ini baru punya satu karomah, itu pun kita nggak tahu apakah itu dari Allah atau bukan, gitu kan. Jadi kita jangan melihat orang dari karomahnya, tapi kita lihat bagaimana ketawaduan dia, bagaimana tunduknya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mentang-mentang kebal besi terus wah ini wali, oh ini adalah dari Allah. Sampai-sampai kemarin ada yang berasumsi bahwa saya tidak percaya dukun adalah tidak percaya gue, Pak. Itu lawakan sosmed ya. Mungkin kita bisa silahkan tertawa bersama di sana gitu. Wah, ini jangan-jangan nanti masuk dilaporin juga saya ini. Tapi ya udah santai aja sih. Jadi bahan ketawa. Karena biasanya seperti itu ya. Habis masuk podcast, tuan rumahnya dilaporin. Kadang saya ketawa aja, itu hiburan aja gitu kan. Oke. Jadi kalau misalnya kembali lagi ke perkataan Imam Ghazali. Jadi kalau misalnya kita sudah siap menerima hidayah, hati kita sudah siap, jiwa kita sudah siap, maka kita sudah layak dikategorikan untuk membahas perkara-perkara batin seperti itu gitu. Tapi kalau misalnya sholatnya masih sekedar sholat fardu, puasanya masih sekedar puasa Ramadan saja, tidak ada puasa tambahan yang akan nanti kita bahas di bab at-ta'at, itu akan kita bahas tentang bab ibadat dan juga bab muamalat seperti itu. Itu akan kita bahas di pertemuan yang selanjutnya dan selanjutnya. Gitu. Kalau kita misalnya sudah, kalau misalnya ibadahnya masih segitu-segitu aja gitu. Kalau ibadahnya masih segitu-segitu aja ya, ya haknya sama seperti manusia pada umumnya seperti itu. Ya jangan sampai bahas yang batin-batin seperti itu gitu. Nah, terus apa kata Imam Ghazali selanjutnya? Wa in sodafta qalbak inda muakhadatika iyyahu biha musawwifan wa bil amali bi muqtadaha mumatilan fa'lam anna nafsakal ma'ilata ila talabil ilm hiya nafsul ammarah bisu. Nah, itu. Kalau misalnya kamu ketika menuntut ilmu, kata Imam Ghazali di sini, ketika mencari ilmu itu tapi ya untuk mustawifan, untuk ya saufah gitu kan, untuk nanti-nantilah gitu. Diamalkannya, ilmu itu diamalkannya nanti-nanti gitu kan. Yang penting tahu aja dulu, pengamalannya nanti aja dulu gitu kan. Itu apa kata Imam Ghazali di sini? Wabil amali bimuqtadaha mumatilan fa'lam anna nafsaka al-ma'ilata ila talabil ilmi hiya nafsul amarah bisu. Bahwasanya kalau misalnya kamu belajar tapi implementasi terhadap pembelajaran kamu itu nihil, maka kamu belajar ambisi kamu itu adalah ambisi bukan dari hati yang jujur, tapi itu adalah nafsul ammarah bisu, jiwa yang selalu mengurus selalu yang
ini kepada yang memerintahkan kepada keburukan. Jiwa-jiwa nafsul ammarah bisu itu kita yang di mana nafsul ammarah bisu ini hawa nafsu ya kita artikan ya. Hawa nafsu ini yang di mana Allah selalu memerintahkan kita untuk terlepas dari hawa nafsu ini. Dan ini jauh lebih bahaya daripada godaan setan. Kenapa? Kita sering mendengar ya, bulan puasa setan dibelenggu gitu kan. Kita sering dengar ya, bulan puasa itu setan dibelenggu. Tapi kok kenapa masih ada orang yang mokel kan gitu? Karena ini dia faktornya nafsul ammarah bisu. Oke, kalau misalnya atau yang sering disebut kalau nafsul ammarah bisu ini terdapat di dalam jiwa manusia, dalam bagian hati manusia yang kotor. Ini yang kita disuruh bersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyuruh kita untuk membersihkan diri dari ini, dari nafsul ammarah bisu ini. Sama seperti ketika kita melakukan perbuatan maksiat. Itu yang disebut dengan jihadul hawa atau jihad hawa nafsu. Kalau jihad terhadap musuh, kalau kita musuhnya itu orang gitu kan, ya udah sekali tebas kan selesai gitu. Kalau musuhnya misalnya sama kalau misalnya kita main game gitu, itu mungkin ya, mungkin ya apa namanya, kalau kita main sebuah permainan sekali kalah ya sudah gitu. Tapi kalau nafsul amarah bisu, tapi kalau misalnya ya oke. Tapi kalau misalnya nafsul amarah bisu itu seperti apa gitu kan. Nafsul amarah bisu itu kalau misalnya dia menggoda manusia tapi terus-menerus. Sekali datang kita kick lagi, masuk lagi, kita kick lagi, masuk lagi, kita kick lagi, masuk. Itulah nafsul amarah bisu. Makanya dikatakan bahwasanya asyaddul jihadi jihadul hawa. Jihad yang paling benar-benar susah itu adalah jihad hawa nafsu. Karena apa? Hawa nafsu itu setelah dikalahkan datang lagi, kalahkan datang lagi. Karena kita akan terus tajadud, kita akan terus continue dalam memerangi hawa nafsu tersebut. Itu yang kalau misalnya kita pelajari ilmu tapi tidak untuk diamalkan, maka ambisi kita untuk menuntut ilmu itu lahir dari nafsul amarah bisu, kata Imam Ghazali di sini kan. Ini datang dari nafsul amarah bisu yang dimana mengatakan ya udah tahu aja dulu pengamalannya nanti. Nah, seperti itu yang dikatakan Imam Ghazali bahwasanya ambisi seperti itu yang lahir dari nafsul amarah bisu. Wa qad intahad wa qad intahadat muti'atan lisyaitanil la'in liyadullaka bihabli ghururihi. Nah, maka ini apa namanya? Ini bentuk-bentuk godaan setan yang termasuk seperti itu. Kalau kita mengikuti nafsul amarah bisu itu ya kita akan mengikuti godaan setan gitu. Itu yang diinginkan setan sebenarnya. Meskipun secara tidak langsung setan itu mengganggu kita, tapi keinginan setan itu sebenarnya itu agar kita sesat dari belajar atau thalibul ilm seperti itu. Oke. Ya, Fon. وقد انتهى متيعة للشيطان اللعين ليدلك بحبل غروره فيستدرجك bimakidatihi ila qamratil halak. Maka dengan ini setan terus mengistidrajkan kita. Istidrajnya sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun gitu kan. Akan terus itu bentuk setan untuk mengulur-ulur kita gitu loh. Ya, yuk kamu tinggi dulu, tunggu dapat gelar dulu, tunggu jadi masa ini dulu, nanti sudah dapat posisi tinggi dulu, nanti kalau kamu sudah menjadi sohib bagi saya, kamu sudah dapat posisi tinggi di masyarakat, waktunya kamu menyesatkan umat. Nah, itu yang sering konsep yang sering ditaruh oleh orang-orang liberal ya. Kenapa kalau kita sebut di sini gitu? Karena begini, liberal itu lebih efektif menghancurkan Islam dari dalam. Mengapa gitu kan? Karena kadar-kadar liberal itu ditaruh di kampus, ditaruh di BEM, atau ditaruh ya di pembesar-pembesar kampus. Akhirnya jadilah guru di kampus atau jadilah sebuah rektor. Ketika dia jadilah seorang rektor atau seorang apa gitu. Akhirnya dia lebih gampang mendoktrin dari atas daripada orang yang perusak Islam dari bawah. Kita tidak katakan banyak yang bahaya ya orang ini. Kita tidak mengatakan bahwasanya yang lain itu tidak bahaya. Yang lain itu juga bahaya. Tapi yang lebih efektif dalam menghancurkan Islam itu sebenarnya adalah liberal dan kawan-kawan. Yang isme itulah pokoknya. Itu karena dia lebih efektif menempatkan kader-kader mereka itu di posisi yang paling atas.
Ketika turun kepada masyarakat, mereka lebih efektif menghancurkan masyarakat dari atas, yang di bawah-bawahnya itu. Seperti itu. Itu maksudnya. Oke. Fastaja bimakidatihi ila ghamratil halak. Dia akan merusak kamu dengan godaan-godaannya gitu kan. Ya sekaida syaitan kana dha'ifa gitu. Maka dengan banyak beristighfar juga gitu. Oke, mana tadi? Bimakidatihi gururihi. Oke. Wa qasduhu an yurawwija 'alaika syarra fi ma'radil khair hatta yulhiqaka bil akhsarina a'mala. Maka tujuan mereka itu adalah apa? Untuk menyesatkan kamu dari kebaikan gitu kan. Agar menyelip-nyelipkan poin-poin kejahatan itu ke dalam poin-poin kebaikan, membungkus sesuatu seakan-akan itu membungkus sesuatu yang buruk seakan-akan itu baik. Kayak istilahnya kita ngeprank orang dengan kotoran, tapi bungkusnya coklat silver fin. Nah, seperti itulah kerjaan setan yang digambarkan Imam Ghazali di sini. Itu kan. Yurawi ja'alaika syarr fi ma'radil khair. Itu kan ini kan apa? Membungkus keburukan seakan-akan itu baik. Kan. Hatta yulhiqaka bil akhsarina a'mala, sampai kamu itu termasuk orang-orang yang rugi dalam berbuat, rugi dalam beramal gitu kan. Malah alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Apa itu? Apa itu orang-orang yang akhsarina a'mala? Apa itu orang-orang yang rugi? Orang-orang yang nyeleweng gitu, yang nyeleweng di kehidupan dunia, sedangkan mereka itu mengatakan, "Loh, aku kan membuat kebenaran," gitu. Aku kan membawa kebenaran, yang aku lakukan adalah benar, padahal tidak gitu. Itu adalah perbuatan atau dorongan yang diinginkan setan sebenarnya. Gitu. Itu wa inda dzalika yatlu 'alaika syaitan fadlal ilmi wa darajatal ulama wa ma warada fiha minal akhbari wal asar wa yulhika an qoulihi sallallahu alaihi wasallam wa man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Oke, di ini apa namanya? Halaman selanjutnya. Min. Oke. Maka dia bilang maka ketika setan sudah berhasil nih menjerumuskan kamu dengan hal-hal yang seperti itu kan, maka dia akan menghiasi dengan perkataan ulama, darajahnya ulama seperti apa, sebagaimana dikatakan dalam riwayat dan segala macam gitu kan. Untuk apa sebenarnya tujuannya? Untuk memperkaya diri sendiri, untuk memperkaya sanak famili, istilahnya kayak gitu. Belajar ilmu untuk memperkaya sanak famili, tidak untuk li'ilai kalimatillah, tidak untuk mengangkat derajat agama Allah, tidak untuk menolong agama Allah, seperti itu. Maka ya tidak akan dapat hidayah orang-orang yang seperti itu gitu. Tidak akan mendapat pertolongan dari Allah, sebagaimana dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man isdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan." Barang siapa yang ilmunya bertambah, wawasannya bertambah, tapi tidak bertambah hidayahnya, maka yang Allah tambahkan pada dia itu ya cuman kejauhan saja. Jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala, jauh dari jalan kebenaran. Wa an qoulihi sallallahu alaihi wasallam, "Inna asyaddan nasi 'adzaban yaumil qiyamah 'alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmi." Sebagaimana dikatakan di sini bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya yang paling besar itu siksaannya di hari akhirat itu adalah seorang alim yang dimana ilmunya tidak ia manfaatkan, sebagaimana di dalam Zubat juga dikatakan seperti itu, matan Zubat, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli 'abidil wasan. Seorang alim, seorang penuntut ilmu, atau seorang yang pelajar, atau seorang yang memiliki ilmu tidak beramal dengan ilmunya, maka dia pertama kali masuk api neraka dibanding penyembah patung, seperti penyembah berhala seperti itu. Adapun perkataan yang wa an qaulihi sallallahu alaihi wasallam marartu lailata usriya bi akan kita lanjutkan di pembahasan yang akan datang. Wassallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nazaran ila waqt, kita lihat juga waktunya semakin malam ya di Indonesia. Kalau saya sih santai aja gitu. Mungkin kawan-kawan waktunya semakin malam gitu di Indonesia. Dan melihat juga udah waktu kita udah 1 jam lebih ya.
Mungkin karena tadi telat beberapa menit, kita paling tidak sudah 1 jam ya. Mungkin bagi ada teman-teman yang memiliki pertanyaan, silahkan angkat tangan atau mungkin bisa ditulis di room chat gitu. Ustadz tinggal di mana? Oh, saya aslinya dari Lombok, Mas Fahri ya, Mas Fahri Al-Hafizi. Saya aslinya tinggal di Lombok, orang Lombok, cuman sekarang lagi di Kairo gitu. Karena perbedaan kita ini cek suaranya jelas ya. Tadi kok keluar tiba-tiba. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Nah, Ustaz, saya namanya Muhammad Fahri tadi. Itu nama anak saya, Ustaz. Bagaimana? Ya, saya yang tanya tadi, Ustaz dari mana? Oh gitu. Ya, Iya saya ya, mau saya. ya, saya udah tua ini, Oh sudah iya, 5 tahun. Mau tanya, Ustaz, ini tentang oh apa iya. niat talabul ilmi ya. Saya dulu itu belajar bahasa Arab itu niatnya agar anak saya laki-laki ini yang sekarang umur 9 tahun itu kalau dewasa nanti itu sekolah di Saudi Arabia. Itu maksud saya. Jadi Iya. awal-awal itu dia nggak mau. Jadi saya pulang haji tahun 2017 itu dia nggak mau. Nggak mau, Bunda nggak mau belajar bahasa Arab. Khawatirnya dia saya tinggal kembali gitu. Jadi rasa ketakutan itu dia nggak mau belajar bahasa Arab. Maksud saya belajar bahasa Arab itu biar dari kecil dia mengenal bahasa Arab gitu. Nanti kalau membaca Al-Quran, kalau menerjemahkan Al-Quran itu mudah gitu Ustaz. Eh, apakah itu termasuk yang diterangkan dalam Imam Ghazali tadi nanti apa nggak mendapat hidayah kayak gitu Ustaz? Atau saya harus berniat gimana lagi kalau gitu Ustaz? Kan itu berarti saya niatnya demi manusia kan, demi makhluk, demi anak saya. Kayak gitu berarti niat saya harus saya ubah gimana itu Ustaz? Ustaz, apa Ustaz masih dengan kita? Cek. Waduh, ini cek. Suara saya jelas ya. Ini mohon maaf ada kesalahan ini jaringan ya. Karena gimana? Oke.
Umi pertanyaannya bisa diulang ya. Oh iya, nah Ustazah. Iya Ustazah. Ustadz dengar saya? Oh iya, iya Bu, kedengaran. Oke. Ya. Mohon maaf. Bolehkah? Iya. Bolehkah nih kita niat mencari ilmu itu demi makhluk atau kasarnya itu demi anak kita? Hmm. Sedangkan di Imam Ghazali ini kalau kita belajar ilmu, kita ya untuk Allah saja nanti kan akan diberi hidayah. Kalau saya itu gimana Ustadz? Terus saya harus mengubah niat talabul ilmi saya itu gimana? Itu. Kan saya untuk anak saya kan gitu. Maksud saya untuk anak saya gitu ya. Ya, sedangkan begini Bu, Umi, ya, bukankah anak itu termasuk amanat? Iya. Halo, Iya Ustadz. Iya ya Ustadz. betul. Jika misalnya kita perkataan Nabi mengatakan khiyarukum khiyarun li ahlihi. Sebaik-baiknya kamu adalah sebaik-baiknya Anda adalah Anda yang berbuat untuk Allah, yang baik untuk keluarganya seperti itu. Jadi apakah dunia yang dimaksud di sini dunia kita tinggalkan dunia seluruhnya? Tidak. Karena apa? Kata Imam Buti, Syekh Ramadan Al-Buti mengatakan bahwasanya apa? Ij'al dunyaka matiyatan li ta'sil biha ila mardatillah. Sebagaimana anak itu adalah ladang investasi dunia ya Umi ya. Gitu Iya kan. Ustadz. Jadi itu tujuan sudah termasuk lillah Umi. Karena juga belajar untuk bisa ngajarkan anak bahasa Arab ya gitu ya Umi ya maksudnya. Iya Ustadz. Iya. Iya, itu juga salah satu tujuan lillah Umi, bukan tujuan duniawi. Karena salah satu investasi akhirat paling bagus itu ya anak. Selain ilmu yang bermanfaat dan juga sedekah jariah adalah anak. Iya. Bukankah Nabi bukankah Nabi mengatakan bahwasanya ada 3 ya yang tidak terputus ketika salah satunya adalah anak yang mendoakan orang tuanya, awaladun shalihin yad'u lahu. Jadi perkaranya bukan perkara duniawi saja kalau udah urusannya masalah ibu dengan anak atau orang tua dengan anak. Karena orang tua dengan anak itu ibaratnya investasi kita terhadap akhirat. Bahkan ketika misalnya kita ada zikir pagi petang ini, Umi. Zikir pagi petang misalnya, ada zikir-zikir yang disunahkan dari Nabi SAW. Tapi kepada ibu yang menyusui misalnya tidak sempat untuk melakukan zikir atau tidak sempat mengerjakan zikir dan segala macam, zikirnya adalah ketika menyusui anak tersebut. Begitu, Umi. Jadi nggak perlu harus merubah niat karena memang niatnya sudah benar dari awal. Kalau bahasa guru-guru kami di sini intizal full gitu kan. Sudah good, sudah bagus gitu, udah nggak usah perlu diganti lagi. Karena itu sudah full, sudah word, sudah flower gitu nih, sudah bagus. Saya kira seperti itu. Mungkin ada yang kurang jelas. Sudah jelas Ustadz? Bagaimana? Iya sudah jelas Ustadz. Alhamdulillah. Mau tanya yang lain boleh Ustadz? Oh Ustadz iya, ini silahkan. pernah ngajar nggih Ustadz kitab Bidayatul Akidah nggih. Ini pernah menerjemahkan kitab Bidayatul Hidayah. Kalau menerjemahkan saya belum pernah YouTube. Belum pernah. Kok belum. suaranya itu kok hampir sama gitu loh. Saya itu apa ini Ustadz Fadil siapa gitu juga. Apa Bukan, ya. Umi. Saya belum pernah menerjemahkan kitab Bidayah sebelumnya. Oh, gitu. Bidayatul Iya. Akidah enggak pernah gitu. Enggak pernah. Bagaimana? Kitab Bidayatul Akidah enggak pernah menerjemahkan. Belum, Umi. Saya cuma menerjemahkan buku-buku kontemporer dari guru-guru kami di sini. Oh, gitu ya. Cuman kalau ini kan udah buku turas ya, Umi ya. Jadi harus menyesuaikan harus kita sesuaikan sesuai dengan diksi yang pas pada zaman kita sekarang gitu. Karena kita kalau menerjemahkan kan kode etiknya nggak usah terlalu setia gitu, Umi. Maksudnya nggak usah terlalu tekstual, biar luas dan dapat dipahami seperti itu. Cuman kalau turas ini ada mungkin pekerjaannya orang-orang yang sudah senior gitu. Kalau saya kan masih amatir, masih baru gitu. Ya, saya ngasih kesempatan yang lain. Kalau enggak ada, saya nanti tanya lagi satu lagi. Oke. Mungkin ada kawan-kawan lagi yang lain yang ingin menanyakan. Oh, ini sepertinya nggak ada, Umi. Oh, enggak ada.
Ya, betul. Gini Ustadz, saya kemarin itu kan gabung sama ASC ya, Asosiasi masih mahasiswa Al-Azhar gitu nih. Hmm. Beberapa kita itu pas ketika itu Ramadan, full memang Ramadan itu. Saya sudah beli dari Al-Azhar gitu, dari teman-teman di Al-Azhar. Terus hari Hmm. raya itu datang, kita memang sudah ngobrol, kita break sampai Syawal. Soalnya Ustadz ada kuliah di UIN Sunan UIN Kalijaga Jakarta. Akhirnya Win Syarif, ya, betul. ya, yang di Jakarta itu. Akhirnya ini, lah waktu di Al Azhar sama di Jakarta ini sama di daerah WIB itu jam 10, sedangkan di Kairo itu kan jam 4. Akhirnya berat Ya. yang di Indonesianya. Jam 10 Oke. malam, waktunya fikih muamalah itu berat banget. Jadi Ustadz Oh, itu memutuskan kita break lagi. Lah, buku-buku saya ini sudah 1 kardus ini Ustadz. Fikih muamalah itu 10 jilid Ustadz. Saya bingung. Ini saya mau harus cari ilmu kemana gitu loh. Makanya kalau misalkan Ustadz punya link atau apa, saya sangat senang. Saya itu takut nanti buku saya ini saya dihisap gimana ini gitu loh Ustadz. Mungkin Masya Allah. punya link gitu ya. Saya nggak menyalahkan siapa-siapa, memang semua qadarullah ya. Ustadz terus Iya. balik ke Jakarta kuliah sama juga pegang pondok. Jadi kita nggak bisa gimana ya, ya sudah memang Allah berkehendak seperti itu, kita harus menerimanya gitu aja intinya. Iya, Saya iya, iya. yang penting saya berusaha gimana mungkin ada link-link lain, ada ustadz-ustadz lain yang mau ngajar kepada saya sangat berterima kasih gitu. Mungkin Ustadz tahu di sana ada grup-grup apa, Fikih muamalat ya Umi ya. iya bikin muamalah. Coba insya Allah nanti saya carikan Umi. Karena mungkin kalau saya pribadi kan saya bukan di bidang fikih muamalat ya. Jadi Iya. takutnya akan membawa kerusakan yang lebih besar lagi gitu. Mungkin kawan-kawan saya nanti akan saya tanyain dulu Umi. Umi ada di grup WA, grup WhatsApp. Saya ada Ustadz. Oh iya, di situ insya Allah nomor saya ada. Mungkin nanti kita bisa Atas itu nama di siapa Ustadz? Ustadz atas nama siapa WA. di WA grupnya? Iya, saya lalu Valdi Umi ada di sana di Oh WA. ada. Oh, Iya ada, insya Ustadz. Allah. Bukunya yang dari Al Azhar itu nggih, Qawaidul Fiqh, Bulughul Maram. Bulughul Maram itu saya antar ke Gontor. Kebetulan nggak ke Sita, coba ke Sita itu balik lagi buku itu Ustaz. Bulughul Maram. Terus ilmu Oh, amalahnya itu 10 jilid. Terus yang warna hijau bukan Umi muamalahnya. kenapa? Kenapa? Fikih muamalah yang warna hijau itu yang 10 jilid. Ini Ustaz warna hitam, tebal-tebal, tebal. Mau saya ambilkan Ustaz? Saya ambilkan sebentar ya. Saya ambilkan ya.